Kita memang negara demokrasi, masyarakat kita juga masyarakat politik. Tentu sejumlah argumen menjelaskan mengenai demokrasi, menjelaskan tentang politik di negeri ini, era pasca otoriterisme dan memasuki babak demokratisasi lebih dari 2 dekade. Ada banyak perbincangan yang mendorong kita untuk memikirkan apakah kita akan makin membaik ataukah kita akan makin merosot. Tentu harapan ini patut untuk kita perbincangkan secara serius. Kritik kita pada demokrasi yang selama ini dianggap terlalu prosedural, demokrasi yang terlalu formalis, catatan kecenderungan tentang defisit demokrasi harus menjadi alasan buat kita untuk melakukan koreksi. Koreksi yang dimaksud adalah bagaimana kira-kira akumulasi capaian yang selama ini kita peroleh, entah itu political capital, social capital yang selama ini ada, mendorong kita untuk maju. Saya masih punya harapan ini. Terakhir kita bisa catat misalnya perdebatan antara mereka yang berharap sistem pemilu ini berubah. Sistem pemilu ini dikoreksi. Pertanyaannya adalah apa yang dikoreksi dan bagaimana capaian kita selama ini dan kita akan semakin maju atau tidak. Kita punya value yang sama bahwa harapan untuk meningkatkan kualitas demokrasi ke arah yang lebih baik itu menjadi komitmen kita. Hanya masalahnya adalah perdebatan mengenai sistem pemilu kita sejauh ini itu memang nggak kompatibel. Perubahan sistem pemilu di Indonesia itu terus-menerus diarahkan agar kualitas semakin membaik. Tetapi sayangnya perubahan sistem pemilu itu tidak kompatibel dengan perubahan sistem partai kita. Partai yang mengalami perubahan tetapi hanya sifatnya instrumental dan itu pun sangat artifisial. Sementara sistem pemilu terus-menerus dikoreksi. Terakhir misalnya antara sistem proporsional daftar terbuka dan proporsional daftar tertutup. Kita di awal mengalami perdebatan soal ini, pasang surut tentang sistem pemilu kita. Ya harus kita akui demokrasi telah memberi dorongan untuk mendorong agar kualitas pemilu makin baik. Penyelenggara pemilu seperti KPU, ya, pelaksana, terus kemudian kontestan, pemilih, dan berangkat dari itu semua perdebatan antara proporsional daftar terbuka dan daftar tertutup ini tidak sekedar mengoreksi ya impact-nya saja. Kita dulu ketika memilih proporsional daftar tertutup di awal demokrasi, harapan partai tumbuh karena proses liberalisasi terjadi. Partai tumbuh dan mereka harapan berpolitik ke arah yang lebih maju makin mendorong kita untuk terus mengoreksi. Kemudian berubah menjadi proporsional daftar terbuka agar rakyat atau voters itu lebih dekat dengan kandidat. Dan ini melahirkan luar biasa pertumbuhan para caleg untuk berperan ya, mengaktifkan dirinya dalam arena politik. Konon ya koreksi dari proporsional daftar tertutup menjadi proporsional daftar terbuka ini ternyata ada masalah baru. Ini mana kita saksikan tuduhan orang mengenai politik biaya tinggi. Banyak orang mengeluh karena politik kita terlalu mahal, karena transaksional, karena dianggap partai itu tidak berperan lebih jauh, yang berperan adalah politisi pada rakyatnya. Cara membaca fenomena seperti ini tentu tidak semata-mata diletakkan bahwa apakah ini semata-mata karena proporsional daftar terbuka. Jangan-jangan bukan itu. Ya, partai merasa tertinggal karena lebih dekatnya politisi caleg pada pemilih. Itu sebetulnya harus didorong partainya mengoreksi diri. Harusnya dia berbenah, berubah, direform partai itu. Alih-alih itu tidak terjadi perdebatan, malah mau mengembalikan menjadi proporsional daftar tertutup. Artinya partai lebih punya otoritas di dalam menentukan siapa nanti memperoleh suara dan siapa yang akan duduk ke dalam kursi di parlemen. Tentu saja ini terlalu simplistis atau terlalu spekulatif. Jikalau perubahan ke arah proporsional daftar terbuka menjadi proporsional daftar tertutup hanya gara-gara dianggap politik biaya tinggi, padahal sebetulnya problemnya bukan pada itu. Justru PR buat kita itu adalah seberapa jauh partai itu mengoreksi diri, mereform. Cara mereka mengorganisir warga, cara mereka melakukan pendidikan politik, mendidik kader-kadernya, membangun loyalitas dalam ideologi di partai politik. Cara mereka memelihara konstituen agar konstituen ini terus-menerus terikat oleh komitmen dalam partai. Nah, carut marut ini ya karena
pertarungan antar caleg ini makin kencang, sementara partai gagal mengendalikan, dia hanya berfungsi sebagai penjual tiket dalam arena politik di election, membuat partai merasa tidak dihargai. Dan kalau ini kemudian mau dikembalikan pada proporsional daftar tertutup, justru itu melanggengkan praktek-praktek oligarki. Siapa dekat dengan pengurus, dialah yang nanti akan memperoleh tiket itu. Pertanyaan sekarang adalah apakah demokrasi hanya dialamatkan untuk memikirkan para pengurus partai ataukah partai politik saja? Tentu tidak. Di mana representasi rakyat itu berproses. Nah, oleh karena itu sebetulnya kita tidak perlu harus bereaksi dengan mengembalikan proporsional daftar tertutup, tapi mari proporsional daftar terbuka ini dilengkapi dengan membangun partai. Membangun partai itu artinya memfungsikan partai sebagai alat konsolidasi politik, mensuplai gagasan-gagasan itu dan mengikat para caleg itu dan politisi yang terpilih kelak ke dalam peran partai itu. Partai bertugas untuk memelihara kedekatan pada rakyat, kehadiran mereka untuk menjawab problem-problem yang ada. Pada saat yang lain juga rakyat diajak untuk menghubungkan, menjadi voters yang aktif. Lalu ketika kekuasaan terbentuk harus menjadi citizenship, warga negara yang aktif, yang mampu untuk menerjemahkan politik itu dalam bahasa keseharian. Ini PR buat kita. Apakah sistem pemilu proporsional daftar terbuka dan tertutup atau sebaliknya ini akan memperkuat partai semata atau sebaliknya akan melahirkan representasi rakyat yang makin tumbuh. Ini tergantung adalah keseriusan partai politik, keseriusan politisi, dan para aktivis yang selama ini peduli pada demokrasi. Saya percaya kita tidak sedang memilih antara ini sistem A atau B, tapi kita harus didorong untuk memikirkan di mana rakyat itu menjadi subjek yang akan berperan di dalam election. Itu artinya PR buat kita adalah mari dorong agar rakyat itu memiliki pemilu. Rakyat memiliki pemilu berarti menghubungkan dinamik partai politik, dinamik politik, dinamik election dalam keseharian rakyat. Disitulah saya kira kita akan mampu menjawab, kualitas demokrasi akan membaik sehingga sistem pemilu berubah ataupun tidak itu bergantung juga komitmen sekaligus proses-proses yang satu sama lain bertemu. Semoga demokrasi kita akan baik dan itu membutuhkan tangan-tangan kita, membutuhkan pikiran-pikiran kita dan komitmen kolektif. Terima kasih.